Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai daur biogeokimia, yaitu daur nitrogen. Nah, ini nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Rio Kurniawan. Saya Adia Sofia Manda dan saya Nista. Yang pertama akan dimulai dari pengertian biogeokimia yang akan dilanjut oleh Adia Sofia Manda. Daur biogeokimia adalah suatu siklus yang melibatkan perpindahan senyawa kimia melalui organisme sebagai perantara, dan senyawa tersebut kembali lagi ke lingkungan fisiknya. Ini daur biokimia bagi menjadi beberapa daur, yaitu ada daur karbon, daur sulfur, daur fosfor, daur nitrogen, dan daur air. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi beberapa macam bentuk kimia yang lain. Transformasi ini dapat secara biologis maupun non biologis. Dapat diartikan juga sebagai pergerakan dari suatu ekosistem. Dalam atmosfer, nitrogen yang berbentuk gas N2 sangatlah melimpah, namun namun hidup tidak dapat langsung menggunakannya. Manfaat nitrogen bagi petani untuk pertumbuhan. Petani menggunakan pupuk NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium untuk tanamannya. Manfaat lainnya ada untuk berbagai proses kehidupan di bumi. Untuk keberlangsungan ekosistem diperlukan serangkaian proses kimia untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan. Maka terciptanya proses siklus daur nitrogen. Proses daur nitrogen akan dijelaskan oleh Rio. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak gambarnya. Semua akan dimulai dari nitrogen yang berada di udara. Nah, nitrogen yang berada di udara ini saya akan jelaskan jalur pertamanya dulu ya. Yang pertama ada jalur nitrogen dari udara. Dia akan masuk ke tanah dan diserap oleh tanaman polong-polongan yang umumnya mempunyai bakteri fiksasi nitrogen atau Azotobacter dan Rhizobium. Kemudian ini akan diubah menjadi amonium menggunakan proses amonifikasi. Bisa dijelaskan fiksasi, apa itu fiksasi? Jadi fiksasi adalah proses penggabungan nitrogen bebas dengan unsur lain secara kimia atau penambatan nitrogen. Sedangkan amonifikasi adalah proses pembentukan amonium oleh bakteri atau asam amino. Nah, amonium atau NH4 ini kemudian akan diubah menjadi nitrit menggunakan proses nitritasi, dan nitrit ini akan diubah menjadi nitrat menggunakan bakteri nitratasi. Bisa dijelaskan lagi? Nitritasi adalah suatu proses di mana dia dari amonium menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Sedangkan nitratasi adalah proses dari nitrit menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nah, ketika kita sudah mencapai bagian nitrat ini ada dua jalur lagi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu jalur denitrifikasi. Nitrat atau NH3 negatif akan diolah oleh bakteri denitrifikasi dan kemudian akan dibebaskan kembali ke nitrogen di udara. Bisa dijelaskan apa itu denitrifikasi? Denitrifikasi adalah proses perubahan nitrit oleh bakteri sehingga menjadi nitrogen. Lalu setelah itu dia akan dilepaskan kembali ke udara sehingga bisa dipakai kembali. Nah, lalu jalur yang keduanya itu yaitu asimilasi. Asimilasi ini nitrat langsung digunakan oleh tumbuhan. Nah, jelaskan lagi. Asimilasi adalah penyebaran atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitarnya. Nah, tumbuhan ini yang kemudian akan memiliki nitrogen akan dimakan oleh hewan herbivora, contohnya seperti kelinci dan tikus, dan kemudian hewan herbivora ini akan dimakan oleh hewan yang lebih besar lagi, hewan karnivora seperti ular. Jika salah satu tumbuhan, hewan herbivora atau hewan karnivora tersebut mati, akan diserap kembali oleh tanah dan kemudian akan didekomposisi menggunakan dekomposer, yaitu jamur atau disebut juga fungi dan bakteri. Proses ini disebut dengan dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu proses di mana organisme yang makan organisme lain atau produk limbah dari organisme. Nah, kemudian habis dekomposisi akan diamonifikasi lagi menjadi amonium. Proses ini disebut dengan daur nitrogen. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kami ucapkan maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.